Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Ih, serem. Cerita horor kali ini episode ke-95 yang berjudul Legenda Desa Terpencil. Aku dan Iwan adalah teman lama. Kami sering berkomunikasi lewat telepon maupun surat. Kami kehilangan komunikasi sejak dia berkelana ke sebuah desa kecil, dan kabar terakhir yang aku terima darinya, dia sudah menikah dengan gadis desa yang ada di sana. Kemudian aku melihat berita yang ada di televisi kalau desa itu sudah terkena bencana sejak 1 bulan yang lalu. Aku dan teman wanita aku yang bernama Yuni pergi ke sana untuk mencari kabar, berita tentang Iwan yang selama ini tidak pernah memberi kabar sama sekali. Aku dan Yuni setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampai di desa tempat tinggal Iwan. Setelah kami keluar dari mobil, aku dan Yuni terkejut dengan apa yang terjadi di desa ini. Desa itu semuanya hancur rata dengan tanah. Sony dan Yuni lebih terkejut setelah dia masuk lebih dalam ke desa itu, karena begitu banyak mayat-mayat yang tidak terurus di sana sini. Melihat desa yang seperti itu, Sony tidak yakin bahwasanya Iwan masih hidup. Bau dari mayat-mayat itu menusuk hidung Sony, karena sudah 1 bulan mayat-mayat yang ada di desa ini sudah tidak terurus dan ditelantarkan oleh pemerintah. Yuni melihat ada seseorang yang masih hidup di desa itu. Orang itu terlihat sedang membakar kayu. Yuni dan Sony berharap kalau orang itu adalah temannya. Yuni memperhatikan orang itu yang mirip sekali dengan Iwan. Lantas Sony pun bertanya, "Apakah itu kau, Iwan?" Iwan sedikit bingung karena ada orang yang memanggil. Sony terkejut karena melihat kondisi Iwan yang sangat memprihatinkan. Tidak lama kemudian, Iwan mengenali Sony temannya. Kemudian Iwan mengajak Yuni dan Sony untuk memperkenalkan pada istrinya. Sony dan Yuni sangat prihatin dengan kondisi tempat tinggal Iwan saat ini. Iwan menghampiri istrinya untuk diperkenalkan pada temannya. Sony terkejut setelah melihat istri Iwan. Dengan merangkulnya, Iwan memperkenalkan istrinya yang akhir-akhir ini sedang sakit. Sony tidak percaya bahwasanya Iwan menyimpan tubuh istrinya yang sudah meninggal. Mendengar hal itu, Iwan sangat marah sekali. Lantas Sony pun dicekik oleh Iwan sampai Iwan tidak bisa bernapas. Yuni memukul Iwan dengan kayu untuk menyelamatkan Sony. Akhirnya Iwan pun pingsan akibat dari pukulan Yuni. Sony berencana untuk membawa Iwan ke kota untuk diberikan pertolongan medis.
Sony sangat senang sekali karena bisa membawa Iwan pergi dari tempat itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja Sony terkejut. Ada sesuatu yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba istri Iwan berubah menjadi sesosok hantu yang sangat menakutkan. Hantu itu marah karena memisahkan ia dengan suaminya. Kemudian Sony mengatakan kepada Yuni untuk segera lari dari tempat itu. Tiba-tiba Yuni tertarik tangan mayat yang ada di bawah. Yuni berteriak meminta tolong karena ia ditangkap oleh mayat itu. Tiba-tiba seluruh mayat yang ada di desa itu bangkit dari kematiannya. Yuni ketakutan karena mayat-mayat itu menyerangnya. Iwan sadar bahwa dirinya sudah tidak mungkin bersama istrinya yang sudah meninggal. Iwan bertekad untuk menyelamatkan teman-temannya agar tidak terbunuh oleh mayat-mayat itu. Lantas Iwan pun memohon kepada istrinya agar melepaskan mereka karena Sony dan Yuni tidaklah bersalah. Mendengar perkataan dari suaminya, istri Iwan pun akhirnya bisa pergi dengan tenang. Di akhir perpisahannya, istri Iwan berpesan kepada Iwan untuk hidup dengan baik. Iwan pun meminta maaf kepada istrinya karena harus meninggalkannya. Akan tetapi Iwan tetap mencintainya. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman cerita horor kali ini? Ih, serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Dadah.